Halo semuanya, halo orang-orang baik. Saya kembali lagi dengan sebuah video baru. Selamat datang di kanal Kripto Maju. Teman-teman, hari ini kita akan membahas Bitcoin, altcoin, dan PP Coin bersama-sama. Hari ini teman-teman adalah hari yang penting. Hari ini delegasi Ukraina dan Rusia akan bertemu di Turki dan mungkin saja akan tercapai sebuah perjanjian gencatan senjata. Jika perjanjian gencatan senjata tercapai, teman-teman, saya rasa kita akan melihat pergerakan harga yang sangat positif untuk semua mata uang kripto dan semua aset berisiko. Karena dalam 3-4 tahun terakhir, berita yang paling memengaruhi pasar saham adalah perang Ukraina-Rusia. Salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko global dan menaikkan inflasi dunia adalah perang Ukraina-Rusia ini. Jika perang ini berakhir, kita akan melihat pergerakan harga yang positif di semua kripto dan semua aset berisiko. Selain itu, teman-teman, hari ini Ketua Fed Paul memberikan pernyataan dan meskipun ia tidak secara langsung berbicara tentang penurunan suku bunga, ia menyatakan bahwa akan ada perubahan pada target inflasi. Ia menjelaskan mengapa mereka akan melakukan perubahan pada inflasi. Jadi, target inflasi biasanya dalam persentase. Mereka mengatakan target tersebut akan diperbarui. Alasan mereka memperbarui target ini, teman-teman, sebenarnya karena rata-rata inflasi di Amerika berada di kisaran 4%. Namun, Ketua Fed Paul, karena sifatnya yang arogan dan merasa dirinya lebih unggul, telah menetapkan target persentase tersebut padahal target itu sebenarnya mustahil untuk dicapai, dan akhirnya ia menyadari hal itu sehingga sekarang target inflasi akan diperbarui. Dengan diperbaruinya target inflasi, ini juga menjadi sinyal bahwa penurunan suku bunga akan segera terjadi dengan cepat, teman-teman. Artinya mereka akan mengatakan inflasi bisa saja tetap tinggi. Mereka akan bilang bahwa ini memang level yang seharusnya, dan dengan alasan itu mereka bisa menurunkan suku bunga sesuka hati. Ini adalah sinyal positif bagi kita. Sebelum kita masuk ke analisis teknikal, saya ingin mengingatkan kalian, teman-teman. Di bagian deskripsi video yang sedang kalian tonton sekarang, terdapat link pendaftaran Bybit kami. Jika belum buka akun via link, segera buat akun. Segera di Bybit, teman-teman. Saya akan membuat sistem bot baru dan hanya pengguna yang terdaftar melalui kami yang akan bisa menggunakan bot khusus ini. Bot ini akan melakukan jual beli otomatis. Kita tidak transaksi sendiri. Bot ini sendiri yang akan terus melakukan jual beli di PP Coin, Bitcoin, dan Ethereum, serta berusaha memberikan keuntungan yang baik. Hanya pengguna kripto maju yang mendaftar seperti yang saya sebutkan tadi yang bisa memanfaatkan bot ini. Jadi teman-teman, jika kalian belum punya akun, silakan buka akun melalui link pendaftaran kami. Dan setelah itu, tunggu di sini sampai saya meluncurkan sistem bot ini. Pemandangannya seperti ini. Jadi kita lanjutkan videonya. Sekarang, jika kita melihat ke sisi bursa, teman-teman, ada penurunan di mata uang kripto. Kita bilang di Ethereum bisa terjadi penurunan hingga ke level 2500. Tidak ada masalah dengan penurunan ke 2500 ini. Saat ini kita berada di area support bagus. Pada saat yang sama kita sedang berada dalam tren naik. Struktur ini berharap Ethereum mulai mendapat respons dari level 2500. Jika gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina tidak disetujui, dan mereka mengatakan akan berperang, mungkin bisa terjadi satu penurunan lagi ke level 2500. Namun saya rasa kemungkinan hal itu terjadi cukup kecil. Saya perkirakan Rusia-Ukraina capai kesepakatan. Jika kita melihat Bitcoin, Bitcoin masih belum bisa menembus area resistance di 105.000 dan sedang mengalami penurunan kembali ke arah 100.000. Namun jika kita perhatikan di sini, telah terbentuk area support di level 100.000, 2.000. Meskipun area support di level 100.000, 2.000 ini rusak, teman-teman, secara struktur umum tidak akan ada kerusakan. Karena bagi kita, area support utama di sini adalah level 100.000 dolar. Jika level 100.000 ditembus, tidak akan terbentuk skenario negatif. 100.000 support penting untuk tidak ditembus. Oleh karena itu, tidak ada masalah di sini, teman-teman. Pemandangan di Ethereum dan di PP Coin memang sudah mirip. Mari kita buka PP Coin di sini dengan cepat. Lihat, di PP Coin juga saat ini kita tidak berada di area support yang kuat. Lihat, ini bukan area support yang kuat. Kita berada di area support jangka pendek dengan kekuatan sedang. Channel bawahnya, teman-teman, menunjukkan level 13.000. Channel atasnya juga menunjukkan level 13.200. Area ini berfungsi sebagai support jangka pendek untuk kita. Namun, area support utama kita di sini adalah area di level 12.000. Mari kita tandai ini juga sekarang. Lihat teman-teman, jika kita tandai channel bawahnya seperti ini, kira-kira menunjukkan level 12.000. Channel atasnya juga menunjukkan area ini di level 12.177. Area kotak yang Anda lihat ini adalah area support kuat bagi kita. Kedua area ini adalah area yang kemungkinan besar akan berfungsi. Jadi jika Anda masih belum melakukan pembelian, Anda bisa melakukan pembelian pertama dari sini. Pembelian kedua bisa Anda lakukan di area ini. Situasinya seperti ini, teman-teman. Apa harapan saya? Jika hari ini dalam perjanjian yang dilakukan di Istanbul terjadi gencatan senjata, jika ada gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina,
Saya pikir ada kemungkinan besar skenario umum akan berubah menjadi positif dengan sangat cepat, teman-teman. Saya tidak akan memperpanjang video lagi. Saya akhiri, teman-teman. Tetap sehat selalu, jaga diri kalian, tetap ikuti kami. Sampai jumpa. Selamat tinggal.